Hari ini kita bahas tentang, sudah lewat sebenarnya tapi belum lewat ya, Asyura dan yatim ya. Apa sih ada lebaran yatim ya Pak ya? Sebenarnya hari raya itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ada Idul Yatama atau hari raya yatim, lebaran yatim. Lalu kita kaji hari ini supaya bisa dipahami dengan kaitannya bulan Muharram atau disebut dengan Asyura. Nah, jadi judulnya temanya Asyura dan yatim ya, Asyura dan yatim. Nah ini ya, tema besarnya Asyura dan yatim. Ya rahimakumullah, Asyura itu artinya 10 Muharram. Ya, menurut Muhammadiyah dan pemerintah jatuh di hari Kamis. Menurut Nahdlatul Ulama jatuh di hari Jumat. Jadi tahun ini Muhammadiyah sama pemerintah sama. Ya, Muharramnya nggak tahu, Idul Fitrinya. Cuma karena kemarin kita nggak tahu, jadi akhirnya ya. Jadi kalau ada yang hari Kamis puasa Asyura sah, hari Jumat pun sah, dua-duanya benar. Yang salah yang tidak puasa. Ya Pak ya, karena keduanya hasil istihadiyah. Jadi dalam memahami agama itu ada yang qot'i, dalalah, dalil yang pasti tidak bisa diganggu-gugat. Ada istilahnya sesuatu istihadiyah, boleh berbeda. Apa contohnya yang tidak boleh berbeda? Akidah, rukun iman, rukun Islam, kemudian rukun ihsan. Iman, Islam, ihsan gak boleh berbeda. Apapun mazhabnya, alirannya, organisasinya sama. Islam ada 5, iman ada 6, ihsan 1. Contoh lagi, jumlah rakaat sholat itu sudah dipastikan tidak ada yang berbeda. Siapapun mazhabnya sama, ya kan? Bacaan sholat, nah kalau bacaan sholat di sini ada perbedaan. Cuma kalau rukun sama. Misalnya doa iftitah itu ada beberapa cara. Kunut dengan tidak kunut, contoh yang istihadiyah, keduanya berbeda. Sama dengan hisab dan ru'yah. Indonesia alhamdulillah sudah dewasa menyikapi perbedaan istihadiyah ya Pak ya. Insya Allah bagian daripada hasanah keilmuan kita, berbeda tapi tetap satu. Jangankan satu agama, satu negara pun kita berbeda-beda bahasa, suku, agama pun beda-beda. Tapi kan bineka tunggal ika, kan begitu. Asyura itu 10 Muharram. Dalam kitab I'anatut Talibin itu dijelaskan peristiwa besar terjadi di tanggal 10 Muharram. Peristiwa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ya bertobat kepada Allah, satu kesalahannya. Apa itu? Makan buah khuldi. Awalnya nggak mau dia. Kata setan, kata iblis, khuldi itu kekal. Kalau kamu makan buah ini kekal abadi selama-lamanya di neraka. Nggak mempan. Akhirnya istrinya Hawa, Siti Hawa, digoda iblis. Hawa, kamu pengen masuk surga selama-lamanya? Ya pasti dong. Pengen banget. Yuk, cobain nih buah khuldi. Kalau kamu makan selama-lamanya di surga, tidak akan keluar. Itulah jebakan iblis. Lama-lama tergoda tuh Siti Hawa, ngomong sama suaminya Adam, Bang, abang nggak pengen nggak di surga selama-lamanya? Gue pengen dong. Yuk kita makan buah khuldi. Itu nggak boleh. Kata Allah, wala taqrabus sajarah. Jangan dekati
Jangan dekati pohon ini, jangankan makan, dekati aja nggak boleh. Tapi namanya laki-laki itu akan kalah dengan the power emak-emak. Emak-emak itu kuat. Coba ada nggak obat kuat ibu-ibu? Coba nggak ada. Yang ada obat kuat. Nah, berarti emak-emak lebih kuat daripada bapak-bapak. Iya Pak ya. Itulah kalah akhirnya lama-lama. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita cobain sedikit lah. Cobain sedikit, akhirnya sampai di tenggorokan sadar ini salah. Jadilah ini nih, apa namanya? Ini buah hobi kita nih. Nah, Siti Hawa makannya dua dia. Makannya dua. Sadar setelah makannya karena nikmat, akhirnya sampai di mana? Di dadanya. Itulah jadi payudara. Katanya Israiliyat menceritakan itu. Allah, sadarnya baru akhirnya telanjang bulat tuh. Malu Nabi Adam baru kali ini bisa telanjang. Dulunya pakaian surga. Siti Hawa malu. Akhirnya mencari pohon daun supaya menutupi auratnya, dan dikeluarkanlah oleh Allah dari surga ke dunia ini. Bertaubat kepada Allah. Apa taubatnya Pak? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat, nangis berdua. Beda tempatnya, nggak ketemu tuh 40 tahun. Satu dosa taubatnya 40 tahun. Bayangin, satu kesalahan taubatnya baru Allah terima di tanggal 10 Muharram, berjumpa di Jabal Rahmah Adam dan Hawa. Makanya Jabal Rahmah jadi apa? Jadi simbol, katanya ada orang nulis namanya dengan spidol, dia dan istrinya, suami dan istrinya, supaya langgeng pernikahan seperti Adam dan Hawa. Yang calon istrinya, calon suaminya ditulis tuh Jabal Rahmah. Akhirnya Jabal Rahmah kotor dengan tulisan-tulisan. Udah berkali-kali dicet ulang, masih kotor lagi. Siapa yang nulis? Orang Indonesia paling banyak. Allahu Akbar. Ada yang lebih parah lagi, sampai foto suami istri ditaruh di situ. Ada itu. Coba kalau Bapak yang haji umroh Jabal Rahmah kan, walaupun banyak dilarang masih ada aja itu. Nah, ada yang buang KTP suami istri dibuang supaya langgeng kata pernikahannya seperti Adam dan Hawa. Dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Bayangkan Pak, satu dosa 40 tahun baru diterima. Saya tanya nih, kita cucunya Nabi Adam, berapa dosa kita lakukan setiap hari? Berapa kali kita taubat kepada Allah? Allah, bermalu rasanya ya. Nah, itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Ini singkat aja nih. Kemudian Nabi Ayub aja langsung ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini diuji oleh Allah. Kaya jatuh miskin, sehat jatuh sakit. Sakitnya 6 tahun, tinggal tulang sama kulit saja. Istrinya ngomong gini, abang ini kan nabi, dekat dengan Allah, doa mustajab, mintalah sehat. Minta sehat. Apa kata Nabi Adam? Saya malu kepada Allah, minta sehat. Allah berikan saya kekayaan, Allah berikan saya kesehatan 60 tahun lebih. Saya sakit baru 6 tahun, malu minta sehat. Nabi Ayub, kita sakit baru 2 hari, merintihnya luar biasa. Nabi Ayub, Nabi yang paling sabar. Akhirnya karena kesabaran itulah Allah berikan kesehatan di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi, siapa lagi? Namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini naik kapal perahu, diuji oleh Allah. Ujiannya berat. Berkali-kali diundi, ini kapal akan tenggelam kecuali harus ada yang dikeluarkan. Diundi berkali-kali, namanya Yunus. Yunus akhir dikeluarkan Allah. Dikeluarkan oleh nakoda kapal dari perut, dari kapal itu ada ikan besar, ikan paus lah, ikan nun namanya.
dimakan tanpa dikunyah. Dikunyah mati, ya kan? Dimakan Nabi Yunus, gelap. Malam dia menangis kepada Allah karena meninggalkan umatnya, karena berdakwah hanya segelintiran orang, diuji oleh Allah, dimakan perut ikan Yunus, bertaubat kepada Allah. Apa taubatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz, aku ini orang yang zalim. Allahu Akbar. Nangis taubat kepada Allah. Ikan sakit perut, nyari apotek, rumah sakit nggak ada. Akhirnya dibawalah ke pantai, lalu maaf langsung keluar Nabi Yunus selamat. Itulah mukjizat taubat kepada Allah. Artinya apa, Pak? Amalkan taubat Nabi Yunus. Apapun yang kita alami, seberat apapun masalah, ujian berat, sulit rezeki, hutang bejibun, anak susah diatur, istri macam-macam lah, suami, pokoknya macam-macam masalah, BBM naik, ya kan? Apalagi suami naik, semuanya pada naik, beras naik, semuanya serba naik, pusing kita, berat mikirin negara ancarut maut begini, ya kan? Udahlah, gak usirin, kita bukan orang pemerintah, begitu kan, luar biasa dahsyatnya kan sekarang kan. Nah, bagaimana caranya, solusinya? Taubat Nabi Yunus. Taubat dengan taubat Nabi Yunus, Allah pasti keluarkan masalah kita seperti Allah keluarkan dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya jamaah rahimakumullah, sebelum Bapak Ibu sholat tahajud, disunahkan sholat taubat dulu. Jadi urutannya sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, ya, sholat witir baru begitu. Taubat, tahajud, hajat, witir. Taubat mengakui kesalahan. Banyakin doa Nabi Yunus agar Allah berikan jalan keluar masalah kita. Man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar. Dia punya kesulitan, Allah mudahkan. Dan di ujung di situ apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian peristiwa yang berikutnya, Nabi Musa alaihissalam diuji menghadapi raja diktator, raja yang ngaku Tuhan, Fir'aun. Diusir semua umatnya Bani Israel. Di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya yang siap membunuhnya, di depan laut mau ke Palestina, Laut Merah, berdoa kepada Allah. Allah perintahkan tongkatnya untuk memukul laut terbelah dua, dan itu kejadiannya di tanggal 10 Muharram. Karena itu Nabi Musa melaksanakan puasa Asyura sebagai apa? Memperingati Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, lalu Rasul bertanya, orang-orang Yahudi pada berpuasa. Lalu Rasul bertanya, kenapa kamu puasa? Karena memperingati apa yang dilakukan Nabi Musa, dia selamat kejaran Fir'aun dan Fir'aun tenggelam. Kenapa banyak di Madinah? Karena di Madinah itu sebelum banyak Islam, banyak Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nazir, itu banyak orang Yahudi. Ya kan? Dia puasa Asyura. Nah, kata Rasulullah, kita lebih berhak untuk puasa Asyura seandainya Allah karuniakan umur panjang untuk membedakan dengan orang Yahudi puasanya 9 dan 10. Tasu'ah dan Asyura 9 dan 10. Susunahnya begitu. Tetapi Allah panggil Rasulullah sebelum melaksanakan tanggal 9 dan 10. Inilah yang disebut dengan sunnah takririyah. Ya, ada sunnah qauliyah,
ada sunnah filia, ada sunnah takririyah. Rasulullah sudah mengucapkan tapi belum dilaksanakan karena Allah sudah panggil wafat sebelum melaksanakan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Jadi membedakan Yahudi 9 dan 10 Muharram yang sudah lewat, ya. Ini peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apalagi? Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini nabi, bapaknya para nabi. Istrinya dua-duanya anaknya Nabi, Ismail dan Ishak. Di ujiannya mengalami beratnya luar biasa. Kenapa? Karena waktu mudanya, ya, Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh Namrus, yang patung itu dibuat oleh bapaknya sendiri. Hancur, ditaruh kampak di paling besar itu patungnya. Disidang, dihukum dengan dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Lalu Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua binatang banyak yang memberikan ini, sampai malaikat pun menawarkan, hai Ibrahim, ini api akan padam oleh saya. Hai Ibrahim, ini api akan padam oleh saya. Enggak mau, hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itulah pentingnya tawakal. Apa kata Allah? Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat di tanggal 10 Muharram. Itu Asyura. Allahu Akbar. Jadi kalau ibu lagi megang kompor panas, ya, baca ayat ini. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Pegang api, insya Allah melepuh, angus. Ini beda, ya. Ini peristiwa semuanya terjadi di tanggal 10 Muharram, Asyura. Nah, apalagi? Nah, Nabi kita Muhammad SAW, ini langsung saja ke Nabi Muhammad. Sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa di dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, kemudian dijelaskan ketika tanggal 10 Muharram. Ini dalam kitab juga, Pak. Abu Lais As-Samarkandi, Tanbihul Ghafilin nama kitabnya. Tanbihul Ghafilin. Beliau melihat anak yatim, kemudian tidak punya apa-apalah, yatim piatu kan. Lalu dia panggil anak yatim itu dan diberikan pakaian, diberikan makanan, minuman, dan diasuh oleh Rasulullah SAW. Dan kepada anak yatim itu, kamu sekarang punya ayah dan kamu punya ibu. Lalu kalau nanti orang manggil ayah saya siapa? Ayah kamu Muhammad SAW, ibu kamu Aisyah radhiyallahu anha. Gembira tuh anak yatim itu. Dan itu kejadian di tanggal 10 Muharram. Rasul mengatakan, ana waqtu yatim hakaja fi hatain. Saya bersama yang menyantuni anak saya, dekatnya dengan saya di surga seperti dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, lalu direnggangkan sedikit. Saking dekatnya Rasulullah dan orang-orang yang dermawan menyantuni anak yatim dengan Rasulullah di surga. Artinya orang yang sayang pada yatim dipastikan orang itu ada di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, Pak, amalan apa yang mendekatkan kita di surga dengan Rasulullah? Hanya yatim saja. Sholat, puasa, zakat, haji, nggak ada kan? Tapi yatim langsung Rasulullah mengatakan, ana waqafil yatim hakaja fi hatain. Sampai begitu, saking luar biasanya Rasulullah mengatakan. Lalu Rasul mengusap anak yatim. Rasul mengatakan, setiap rambut yang diusap oleh kita sebagai bentuk kasih sayang pada anak yatim, maka Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita sebanyak rambut di anak yatim. Makanya saran saya, cari anak yatim yang gondrong, karena banyak dosa ampunan. Nggak begitu banget lagi, Pak, ya. Ini bercanda. Kasihan anak yatim yang botak, nggak boleh ya usap, ya. Karena dosanya dikit nanti diampuni oleh Allah.
nggak begitu amat lagi. Nah, inilah kenapa alasannya di Indonesia terutama ada lebaran anak yatim, karena berawal dari peristiwa itu. Dalam kitab Tamyin Qofilin, Rasul mengatakan mengusap anak yatim dan menyayangi anak yatim lebih dibandingkan di hari-hari yang lain. Ya, itu yang menyebabkan ada tradisi masyarakat kita, tradisi lebaran anak yatim. Tapi itu berdasarkan ayat. Apa ayatnya? Pasti ibu bapak hafal. Kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Tahukah kalian pendusta agama? Salat kita dusta, bohong. Puasa kita dusta, bohong. Zikir kita dusta, bohong. Zakat, infak kita dusta, bohong. Sampai haji, umrah kita dusta, bohong. Baca Quran pun kita dusta, bohong. Siapa? Orang yang menghardik anak yatim. Yang dimaksud menghardik anak yatim adalah tidak memberikan perhatian kepada anak yatim. Lebaran yatim ini adalah momentum untuk memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Cuma ada 3 kategori, Pak. Jadi kan hadis tadi kan anak wa kafil yatim hakaja fi hataini. Jadi kafil yatim itu orang yang menyantuni yatim yang dekat dengan Rasulullah di surga. Ada 3 tingkatan. Jadi nggak sembarangan ini disebut dengan Rasulullah. Tingkatan yang pertama, yatimnya bersama kita. Yatim bersama yang menyantuninya, Artinya 24 jam bersama kita. Ya, bersama anak seperti anak kandung. Ini paling berat. Ini lakukan sahabat ketika mendengar hadis itu, para sahabat berlomba-lomba tuh. Anak yatim dibawa ke rumahnya, diberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Pendidikannya, kesehatannya, semuanya ditanggung kasih sayangnya. Kira-kira bisa nggak, Pak? Berat ini. Ya, kecuali istri kita mengizinkan. Bagaimana caranya? Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Rasul menyuruh kita menikahi mamanya yatim. Yang paling berat kan, Bu ya? Iya kan, di rumah kita. Iya. Ya kan? Nggak mampu. Nah, tingkatan yang kedua nih. Yatimnya bersama orang tuanya. Yatim bersama orang tuanya. Ya, tapi seluruh kebutuhannya, jasmaninya, makannya, pendidikannya, kesehatannya, semuanya ditanggung oleh kita. Itu tingkatan paling yang kedua. Tingkatan paling rendah yang ini kita nih. Setahun sekali dengan lebaran yatim. Ya kan? Lebih baik daripada enggak, ya kan? Tapi jangan anggap ya, yatim itu siapa ini nih, harus dipahami. Yatim itu seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, itu yatim. Oleh ibunya namanya piatu, dan dia belum akil balik. Nih, dalam pengertian fikih, kalau sudah akil balik sudah bukan yatim lagi. Apa tanda-tanda balik? Alamatul buluk dalam kitab Safiratun Najah yang kecil. Kalau perempuan sudah gampang tuh, haid menstruasi. Kalau laki-laki mimpi basah. Nah, sekarang usia 9-10 tahun perempuan sudah balik. Berarti bukan anak yatim lagi, Pak. Laki-laki udah umur 13 tahun mimpi sudah tidak akil yatim lagi. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, santunan anak yatim dan fakir miskin gitu aja. Jadi yang akil balik bukan yatim tapi fakir miskin kategorinya, begitu. Sebab kalau kita mengusap anak yatim yang sudah akil balik perempuan, ya dosa kita.
Kenapa? Karena bukan mahram kita, karena dia sudah akil balik. Sengaja kan dia cantik kan yatimnya umur 15 lagi kecil-kecil, sengaja diusapin. Bukan diusapin itu mah, dipelukin lagi mah, diciumin lagi, ya itu mah dosa berlipat ganda, bukan dapat ampunan dosa, malah dosa kita. Ya Pak ya Bu, jadi begitu caranya untuk menyikapinya. Secara fikih memang anak yatim itu belum akil balik. Ya, kalau tradisi kita kan dipukul rata. Pokoknya semua yang nggak punya bapak yatim. Kalau saya juga yatim piatu dong kalau gitu ya, nggak punya ayah, nggak punya ibu kan. Jadi nggak begitu Pak, belum akil balik. Ya, yang diusap boleh, akil perempuan boleh kita usap. Tapi kalau sudah akil balik, fakir miskin namanya. Biasanya beasiswanya, pendidikannya. Yang terpenting pendidikan Pak. Mungkin selama ini kita ini salah menyikapi santunan yatim itu duit doang. Misal dikasih uang 2 juta dibeli handphone, main game, main yang macam-macam. Yang paling penting pendidikan, kita kasih kail, jangan kasih ikan. Kenapa? Anak yatim itu sampai doktor misalnya, sampai S1, S2, S3. Oh, itu jadi orang apa? Orang yang mandiri, bahkan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi pendidikan, ya misalnya kalau bisa di sekolah-sekolah dimanapun digratiskan, ya kemudian ngaji digratiskan. Itu bagian daripada kesantunan anak yatim. Karena ada anak yatim sekolah enggak, ngaji enggak, santunan dapat terus. Akhirnya, nah kasih ikan, dia akhirnya dia jadi gelandangan karena nggak ada pendidikan, nggak ada skill, nggak ada kemampuan. Ini yang salah dalam menyantuni anak yatim. Bagaimana anak itu bisa mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Lalu apa hikmahnya sekarang? Manfaat, keutamaan menyantuni anak yatim. Keutamaan atau hikmah menyantuni anak yatim. Pertama, hati lembut. Jamaah rahimakumullah, orang yang suka memberikan santunan anak yatim lembut hatinya. Hatinya halus, hatinya bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses orang yang selalu membersihkan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Kalau hati kita ingin bersih, ingin lembut, santunan yatim, sayangi anak yatim, maka hati kita bersih, hati lembut. Kenapa banyak orang dia kok rajin sholat tetapi kasar kepada istrinya, kasar kepada tetangganya, kasar kepada anaknya, ya stres dalam menghadapi masalah hidup? Karena Allah tidak berikan hati yang lembut kepada dia, karena nggak pernah menyantuni anak yatim, tidak memberikan kasih sayang pada anak yatim. Hati akan lembut kalau kita selalu memberikan sayang kepada anak yatim. Yang kedua, ya bersama Rasulullah di surga. Ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kenapa? Karena Rasulullah itu yatim, bahkan piatu, dia ditinggalkan mati, wafat ayahnya, ibunya umur 6 tahun sudah piatu. Tapi dididik oleh Abu Thalib jadi seorang pribadi yang berdikari, pribadi yang bisa menyelamatkan umat. Dan dia yatim piatu, karena itulah orang yang memberikan santunan yatim bersama Rasulullah SAW. Kebalikannya dalam surah An-Nisa ayat 10 nih, kebalikannya. Panitia yatim, yayasan yatim, pesantren yatim, ya misalnya nih, uangnya yang dia makan. Ya, anak yatimnya kelaparan, anak yatimnya tidak disekolahin, tidak dapat santunan, uangnya dia. Panitianya paling kaya, pimpinan pesantren yatimnya mobilnya mewah, yayasan yatim, wah, pokoknya karena santunan dikasih, diambil tuh, pura-pura dapat amplop misalnya anak yatim, amplop diambil, yatimnya dikasih makan seadanya. Ada nggak yang begitu Pak? Masya Allah, ini na'udzubillah. An-Nisa ayat 10 tuh. Itu akan diteriska orang itu. Jadi
perutnya, sepenuh perutnya, maaf, sepenuh perutnya itu akan api neraka sepenuh perutnya. Orang yang memakan harta anak yatim sepenuh perutnya, api semua nanti. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya panitia yatim, yayasan yatim, pesantren yatim, jangan sampai memakan harta anak yatim. Nah, bagaimana nanti caranya? Misalnya nih, lagi santunan yatim, dia perlu misalnya dana untuk dokumentasi, dana untuk panggungnya. Kalau bisa dipisahkan, di laporan itu dipisahkan bahwa ini untuk dokumentasi, untuk macam-macam lah, ya. Jadi kalau santunan yatim, kalau bisa serahkan ke anak yatim. Tetapi memang perlu juga, ya, misalnya untuk dana pendidikan abadi. Yang paling penting itu. Sebab kalau diserahkan semua, anak yatim nggak bisa ngurus, dibelikan handphone, pendidikannya terlantar. Makanya pengurus yatim harus bisa bagaimana anak yatim itu sisa sekolah yang paling tinggi, ya, beasiswa. Saya selalu dulu waktu sekolah aliyah ada namanya Bajis DKI, Badan Amil Zakat Infak Sodako DKI Jakarta. Nah, alhamdulillah tuh saya dapat tuh, Pak. Nah, karena dulu yatim dapat dana bantuan sekolah, ya. Itu waktu itu bayaran di Man 4 Jakarta 25.000. Dana dari basis DKI 75.000, berarti kan ada 50.000 lebihnya. Dan setiap bulan kita dapat itu. Setiap bulan 75.000. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk operasional kita sekolah, beli buku, beli macam-macam itu kan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kalau bisa setiap bulan. Jadi bukan setiap tahun, apalagi setiap hari, luar biasa. Misalnya ini salah satu strateginya, ya. Kemudian apalagi? Yang ketiga hikmahnya, rezeki bertambah. Rezeki bertambah. Tidak ada orang yang memberikan santunan anak yatim rezeki sedikit. Justru apa kata Rasulullah? 3 kali kan. Ini luas, bukan hanya yatim sebenarnya. Semua zakat, infak, sedekah, wakaf yang tadi yatim, bal yasdad, hartamu bertambah. Tidak ada orang dermawan jatuh miskin karena kedermawanannya. Semakin dia dermawan, semakin bertambah rezekinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu takut miskin, takut melarat, intal rizqa bis sedekah. Cari rezeki dengan sedekah. Jangan takut miskin. Justru menjemput rezeki dengan sedekah. Justru harta bertambah dengan sedekah. Itu. Makanya rezekinya orang yang menjadi yatim semakin bertambah. Ya, kebalikannya. Orang rajin sholat, rajin puasa, zikir rajin. Nyantun yatim nggak pernah. Ya kan ya? Sedekah nggak pernah. Apa kata Rasulullah? Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kikir, pelit, medit, butut gasiran, pantat kuning, bolontot, tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah. Tidak akan masuk surga meskipun ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa. Kenapa? Karena dia bakhil. Makanya orang bertakwa ini, nah saya jelasin kemarin di Masjid Az-Zikra. Ciri orang bertakwa itu ada 2, bukan 1. Apa? Soleh ritual dan soleh sosial. Nah ini ritualnya doang soleh, sosialnya enggak, bukan orang bertakwa. Sosialnya soleh, tapi ritual tidak, enggak orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu soleh ritual dengan puasa Muharram kemarin, dengan zikir, baca Quran, dengan istighfar. Soleh sosialnya dengan berbagi, maka rezekinya bertambah. Inilah hikmahnya. Kemudian yang keempat, dapat doa malaikat. Dapat doa malaikat. Jadi orang yang menyantuni anak yatim, malaikat mendoakannya. Rezeki yang bertambah, malaikat mendoakannya. Sama dengan kita sedekah nih subuh nih. Makanya jangan lupakan jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, setiap subuh bawa duit. Enggak banyak-banyak, enggak usah banyak-banyak. Yang penting ikhlas. 1 juta Bapak infak, lebih utama ikhlas daripada 1000 enggak ikhlas.
Maksudnya nggak usah banyak, yang penting setiap subuh. Jadi jangan sampai lupakan tuh. Kenapa subuh? Dahsyatnya subuh sedekah itu dapat doa malaikat. Malaikat malam, malaikat siang kumpul mendoakan. Bayangin, bukan satu malaikat, seluruh malaikat malam, seluruh malaikat siang kumpul. Kita sedekah. Apa kata malaikat? Ganti rezekinya ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah, kabulkan hajatnya. Ini rahasia kita doa Bapak ya. Jadi ketika Bapak infak nih, Bapak infak, langsung doa, apa hajat kita hari ini? Ya Allah, hamba ingin haji umrah. Ya Allah, hamba ingin ke Mekah, ke Madinah. Itu infak. Langsung kotak amal, anak-anak yang sholat, itu doa. Ya, jangan lupa gini Ibu ya, setiap subuh bawa infak. Kenapa? Malaikat. Nah, sama dengan yang yatim. Ketika kita mendoakan yatim, ketika itu malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Ya Bu ya, inilah diantaranya. Apalagi yang kelima, tolak bala. Nah, langsung tolak balanya. Tolak bala. Kalau tolak bala pasti paham. Menolak musibah, menolak bencana. Jadi kalau ingin jauh dari musibah, baik pada diri, pada keluarga, pada kampung kita, tolak balanya yatim. Karena doanya mengguncang arsy Allah. Dia doa tuh, waduh, masya Allah. Harusnya misalnya nih, ditakdirkan kita, nih pasti kecelakaan nih, motor atau mobil atau di jalan. Kita nyantuin anak yatim, kita sedekah, langsung tuh Pak, dihilangkan tuh yang takdir kecelakaan tadi. Itulah penolak bala. Harusnya nih uang kita dirampok oleh maling, dicuri oleh perampok, oleh begal. Tapi karena kita menyatuin anak yatim, maka nggak jadi itu pencuri, itu nggak jadi. Wah, dia mau orang kere misalnya ya. Pokoknya ada aja alasan pencuri tadi nggak jadi ke rumah kita. Itulah tolak bala. Kemudian yang keenam, ya, obat sakit. Nah, obat dari sakit. Ya, artinya apa? Ketika ada sahabat sakit nggak sembuh-sembuh, berobat ke rumah sakit, ya istilah sekarang mah ya, berobat ke dukun, kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit, sudah berikhtiar berobat kemana-mana, kok nggak sembuh-sembuh. Apa kata Rasulullah? Tadawu bis sadaqah, obatlah kamu dengan sedekah. Lalu dia mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah, dia amalkan tuh, dia sedekah. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, seminggu kemudian saya sembuh. Allah sembuhkan penyakitmu karena kamu ikhlas bersedekah. Nah itu kan, apalagi anak yatim itu, doa yatim luar biasa. Makanya insya Allah yang sakit, yang sering puyeng kepala, yuk sedekah, ya, sembuh. Yang ketujuh, nah ini yang paling mantap nih Pak, husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau pagi kita sedekah, sorenya jaminan Rasulullah husnul khotimah. Sore kita sedekah, malamnya kita meninggalnya husnul khotimah. Itulah orang yang sedekah itu di jaminan Rasulullah ada husnul khotimah. Ya, almarhum Kiai Haji Arif bin Ilham, beliau lagi sakit, parah sakitnya, udah pada puncaknya sakit. Ya, udah nggak bisa ngomong, di sana nggak bisa ngomong, udah di kursi roda. Udah, apa yang dilakukannya? Saya dipanggil tuh ke rumah beliau, dapat duit, saya pulang 1 juta. Wah, Allah, buat apa sih? Pokoknya untuk antum lah. Pusat-pusat dikasih duit. Kemudian di rumah sakit tuh, dia kan berobat di Malaysia. Semua ditanya nih, siapa yang nggak mampu bayar rumah sakit, dibayarin. Mungkin dia ngeluarin uang tuh ratusan juta hari itu. Ya, siapa yang punya anak yatim, kasih. Apa yang terjadi? Wafatnya pas tanggal 17 Ramadan. Ya, Masya Allah, pas nuzul Quran. Meninggalnya bagus banget. Belum, udah nggak bisa ngomong, nulis di tulisan. Apa tulisan? Lika Allah, saya ingin berjumpa dengan Allah. Lika Allah tuh, dia nulis karena udah nggak bisa ngomong kan. Tulisannya lika Allah, saya ingin berjumpa dengan Allah. Meninggal pas selesai 7 sunat, tahajud, baca Quran, dan tetap ke masjid.
Sampai dokter melarang, Ustadz jangan ke masjid, sholatnya di sini. Enggak, lebih baik saya mati saat ini kalau saya nggak ke masjid. Ke masjid dulu dia, ke masjid dulu dekat di rumah sakit tadi, ke masjid dulu dia sholat. Sholat subuhnya selalu ke masjid memang dia. Kemudian apalagi setelah sedekah. Setelah itulah, jadi sedekah itu kunci ingin meninggal husnul khatimah. Nah inilah pentingnya ya. Ini diantara keutamaan hikmah daripada kita menyantuni anak yatim. Yang pertama hati lembut, yang kedua bersama Rasulullah, yang ketiga rezeki bertambah, yang keempat mendapatkan doa malaikat, yang kelima tolak bala, tolak musibah, penolak musibah. Yang keenam obat dari sakit, kalau kita sakit santunan yatim. Kemudian yang ketujuh meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Biasanya bunyi ya. Oh ya. 2 menit lagi. Mari kita doa, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Asyura, lebaran anak yatim, inilah sejarahnya, manfaatnya kita nyantuni anak yatim. Semoga Allah berikan kita rezeki yang berkah dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim bi barakati wa karamati wal mu'jati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa jamaah Masjid Riyadhus Shalihin. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, ikhlas, istiqamah, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri rahmat kasih sayang detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Mudahkan bagi kami ya Allah untuk bisa menyantuni anak yatim ya Allah. Kasih sayang kepada anak yatim. Jadikan anak-anak yatim kami, anak-anak kami semua ya Allah menjadi anak-anak yang suci, cerdas, bertakwa. Qurratain waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina, di Sudan, Suriah, seluruh belahan dunia ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan depan insyaallah